Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman sudah senantiasa menyaksikan tutorial saya, dan mudah-mudahan tutorial saya ini menjadi inspirasi ya bagi teman-teman yang ada di sana. Nah, kali ini saya akan buat sebuah konten tentang huruf. Sebelum melanjutkan ya, ini melanjutkan konten sebelumnya, yaitu inspirasi desain logo dengan menggunakan huruf. Nah, kali ini menggunakan huruf L ya. Jadi teman-teman, mungkin ini nanti bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ada di sana saat membuat logo dan diupload di Logoground. Jadi logo ini ya logo L ini nanti saya bikin dan sudah saya konsep dari sebelumnya, sehingga nanti pengerjaannya juga akan tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama. Oke, langsung saja kita masuk ke Adobe Illustrator. Baik teman-teman, langsung kita ke desain logo yang pertama, yaitu di sini adalah logo L. Saya mengkonsep ini adalah security dan perisai ya. Nah, jadi target perusahaan yang saya bidik itu adalah perusahaan keamanan, apapun ya, keamanan di bidang apapun ya, keamanan apakah bangunan, rumah ataupun yang lain sebagainya ya. Nah, ini C, dengan saya menggunakan huruf J dan L saja Mas. Kalau ini ya Justice League ya. Itu seperti DC ya. Tapi enggak ya, inspirasinya bukan di sana. Ini hanya C, kemudian saya bikin L, kemudian bikin perisai gitu aja. Nah, target yang dibidik adalah perusahaan di bidang security data, keamanan data, kemudian keamanan bangunan dan yang lain sebagainya, kemudian keamanan keuangan dan yang sebagainya, itu masuk ke dalam satu konsep ini nanti. Kemudian berikutnya, karena ini dari huruf C teman-teman ya, ini jelas konsep nanti dari huruf C, kemudian saya bentuk menjadi perisai. Nah, jadi agar logo kita itu mudah diterima, itu memang kita dari bidikan kita ya, kalau kita bidikan kita itu adalah perusahaan apa ya gitu kan. Kemudian yang kedua, simbolnya itu minimal ada dua teman-teman. Kalau ini adalah huruf, kemudian yang berikutnya adalah perisai, nah, gitu, huruf dijadikan perisai. Nah, dari perisai ini nanti kita bentuk sedemikian mungkin menjadi logo, dan insya Allah itu bisa diterima. Kemudian berikutnya adalah komposisi teman-teman ya. Komposisinya di sini harus jelas ya. Ini garisnya saya lurus ya. Kenapa kok saya pakai menggunakan ini teman-teman ya? Seperti biasa kita menggunakan pen tools ini, saya menggunakan ketebalan 10 ya, 10 pt. Nah, ini memang agar saya konsisten bahwa ini adalah logo dengan cara yang sama, dengan garis yang sama besarnya. Kemudian di sini juga sama, jarak di antara 1 dan 2 ini harus sama teman-teman ya. Kemudian ini juga sama, kemudian ini cuma, sehingga di sini tetap terlihat serasi ya, jangan terlalu mepet ya. Ini sudah terlalu mepet ya yang ini ya. Kemudian bagaimana agar bisa terlihat sama ya, kita seleksi poin-poinnya menggunakan ini ya, direct selection atau shortcutnya itu adalah huruf A. Kemudian kita seleksi saja, kemudian kita jauhkan 1 kali, kemudian di sini juga kita jauhkan, kita seleksi, kemudian kita jauhkan ke kiri 1 kali. Nah, seperti itu. Oh, ini ada yang enggak terseleksi tadi ya. Nah, oke, kita ulang, kita seleksi. Nah, seperti ini. Untuk kenapa sih seperti ini, kok nggak langsung dimekarkan gitu aja ya? Karena ini agar jarak tiga celah ini biar terlihat sama kan gitu teman-teman ya. Nah, ternyata ini tadi sudah cukup ya, dianggap cukup saja. Nah, udah teman-teman ya dari sini. Nah, saya menggunakan CL, kemudian di sini saya gabungkan ya, kemudian saya tambah titik di sini ya, karena ini tadi konsepnya kan
seperti ini, tapi saya melihat lebih baik seperti ini ya. Saya buat seperti ini dengan beberapa penambahan ya. Oke, kita langsung saja di sini. Nah, seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada 3 hal tadi yang mungkin harus diperhatikan agar logo kita itu mudah untuk diterima di logo Crown ya. Baik, seperti ini. Kemudian kalau ini saya tambahkan teman-teman, sebenarnya di sini saya tambahkan titik ya. Saya tambahkan titik. Seperti ini. Kemudian mohon maaf ya, ini saya gabung ya. Oke. Kita seleksi, kemudian kita klik yang ini alignment kayak ancor ya. Kemudian kita ratakan ya. Satu. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita seleksi di ujung 2 ini, kemudian kita naikkan ke atas ya. Kemudian di sini kita ada poin 2 poin ya. Seperti biasanya kita tarik ke atas, nanti akan bentuk garis lengkung seperti ini. Nah, kemudian di sini juga kita lengkungkan juga ya. Ini juga kita lengkungkan sesuai dengan konsep yang kita bikin sebelumnya ya, sesuai seperti ini teman-teman. Nah, kemudian memang ini kita turunkan komposisinya, memang jangan terlalu panjang ya teman-teman ya, nanti biar terlihat tetap baik. Oke, sudah selesai, tinggal kita convert, kemudian kita tambahkan 2 objek seperti ini ya, kemudian selesai. Kemudian kita tambahkan bayangan ya teman-teman, ini ya tadi. Oke, ini yang ini. Kemudian kita kasih bayangan beberapa hal ya, kita tambah bayangan agar nanti hasilnya lebih manis, dan hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Nah, ini di bawah ini, di samping dan bawah ini saya kasih bayangan agar dia terlihat seperti origami, seperti kertas yang tertumpuk dan yang lain sebagainya, seperti itu ya. Ini agar lebih menarik. Kemudian ini saya bikin gradien, warna gradien. Nah ya teman-teman, yang harus diingat kalau kita menggunakan warna gradien, dia kita harus dalam penyimpanannya itu kita menggunakan IPS CS 10 ya, minimal ya. Nah, seperti itu. Karena kalau maaf ya, IPS CS ya, bukan IPS 10 ya. Kalau IPS 10 nanti gradiennya itu bermasalah ya. Jadi kalau kita menggunakan warna gradien, maka save as-nya itu adalah CS ya, IPS CS ya. Contoh gini ya. Oke, save as ini. Nah, kemudian kita pilih IPS save ya, apa ya. Oke, sebenarnya sudah disimpan. Nah, di sini IPS CS ya teman-teman ya. Jadi IPS CS ya. Jadi bukan IPS CS 10. Kalau IPS 10 ya. Kalau IPS 10 nanti gradiennya bermasalah, tapi kita pakai yang CS saja. Oke, gitu ya. Oke, ini ada logo yang pertama. Logo yang kedua itu adalah huruf L dan N. Konsepnya apa? Konsepnya sama, yaitu security ya. Saya menggunakan konsep itu, tapi saya bentuknya berbeda. Bentuknya menggunakan simbol gembok dan perisai jadi satu ya. Nah, ini saya tetap menggunakan pen tools ya, menggunakan pen tools, kemudian saya bentuk seperti ini. Dan ini ada 2 huruf teman-teman. Kalau tadi CL, kalau ini saya LN ya. Ini ada huruf L dan ini huruf N. Tapi sebenarnya bisa juga ya, menggunakan huruf A ya, huruf A. Tapi karena memang saya tidak masukkan semuanya 3 huruf, itu kurang bagus ya. Tapi biar perusahaan mengetahui bahwa ini ada huruf L dan N, kemudian kalau mereka mengetahui ada huruf A ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Ya memang sebelumnya sama seperti yang sebelumnya. Kalau untuk membuat desainnya ini ya
seperti kotak ini ya teman-teman ya. Ini awalnya ya seperti ini teman-teman. Kemudian dari desain ini baru saya mana yang sekiranya saya lengkungkan jadi lengkungkan. Awalnya seperti ini teman. Nah, saya ulang semua ya. Nah ini juga. Nah, jadi kalau kita sebenarnya untuk membuat sebuah konsep itu sederhana teman-teman ya. Kalau untuk desain seperti ini, tinggal kita tentukan hurufnya, kemudian kita bikin garis-garis seperti ini, nanti kita lengkungkan mana gitu ya, itu mudah. Oke teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian saya lengkungkan untuk seperti tadi, dan ini seperti ini. Kemudian saya tambahkan di sini untuk membentuk gemboknya ya teman-teman ya. Untuk bentuk gemboknya, yaitu pengaitnya itu ya, yang dia itu bisa merekat kuat. Nah kemudian dari sini kan ini kan sebenarnya satu garis teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan dan saya potong di sini ya, saya potong dan ini saya tambahkan, saya alihkan agar membentuk benar-benar gembok dan perisai. Baik teman-teman, seperti ini. Nanti setelah itu kita convert ya, seperti ini ya, kita convert, kita seleksi semuanya, kemudian kita pilih objek, kemudian kita expand, kemudian hilangkan fillnya, kemudian tetap stroke ya, kemudian oke. Nah harus tetap diingat teman-teman dalam membuat logo yang sebelumnya, yaitu ada yang pertama kita pilih bisnis apa, yang perusahaan apa yang ingin kita bikin logo ya. Kemudian selanjutnya minimal ada dua objek ya, yang itu membentuk logo ya, yaitu ini, kalau ini adalah huruf huruf dan perisai ya, karena tadi yang security ya yang kita pilih ya. Oke, perisai, kemudian nanti seperti ini, dan hasil akhirnya teman-teman, hasil akhirnya itu adalah seperti ini ya. Nah saya kasih bayangan beberapa seperti biasanya, karena kalau hanya bentuk garis saja itu kurang menarik teman-teman. Nah kalau kita kasih beberapa bayangan seperti biasa yang saya bikin, tapi kadang-kalanya memang saya tidak menggunakan bayangan sama sekali ya, karena kalau logonya sudah sangat terlihat jelas, bagus dan menarik, itu kadang saya tidak kasih bayangan. Tapi kalau seperti ini ya, mungkin ya, agar dia terlihat menarik ya, saya kasih bayangan ya. Kemudian ini saya menggunakan warna gradien. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau menggunakan warna gradien harus diingat bahwa warna gradien itu harus benar-benar menggunakan JS ya, jadi IPS JS. Baik teman-teman, seperti ini dalam buat logo ya. Kemudian apakah ini sudah di approve sama Logo Crown? Ya, keduanya sudah di approve teman-teman. Nah ini sorry ya. Nah ini yang LN ya, LN ini sebenarnya banyak ya. Ini bisa sebenarnya hurufnya banyak dilihat ya. Ini bisa C, ini L atau N, A gitu ya, bahkan U itu juga bisa teman-teman. Tapi kita ambil LN. Oh ya, mohon maaf, ternyata LNA ya. Saya kemarin gua masukkan LNA ya, karena memang terlihat jelas ya A-nya itu. Dan selanjutnya ini adalah JL. Nah JL ini shield ya, dan keduanya memang bisa membidik security teman-teman. Baik teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, seperti itulah bagaimana saya membuat logo dengan menggunakan huruf L ya. Nah, jadi huruf L tadi memang saya konsep seperti itu, dan mungkin beberapa tips bagi teman-teman yang ada di sana ya, bahwa untuk membuat logo dengan menggunakan huruf itu memang agak sedikit sulit ya, apalagi dengan logo yang sederhana seperti yang saya bikin ya. Dan alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mengalami penolakan ya dengan menggunakan logo yang sederhana tadi. Nah, tapi agar dapat ya, ini juga tips untuk teman-teman agar dapat diterima di Logo Crown. Setidaknya ada tiga hal yang sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, logo itu harus terkonsep teman-teman. Kemudian pasarnya harus diketahui dari mana, kan seperti itu. Konsepnya itu yang pertama itu adalah teman-teman harus tentukan pasarnya itu ya, target usaha yang harus dibidik itu apa. Itu yang pertama kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua itu adalah
konsep itu harus dibangun dari minimal dua hal ya, yaitu kalau huruf ya, yang pertama huruf, kemudian yang kedua itu adalah bentuk apa yang kita bikin. Jadi dari yang pertama tadi yang kita bidik apa, maka yang kedua itu juga bentuknya harus sesuai dengan apa yang kita bidik. Nah, contoh dari logo yang saya bikin ini adalah shield ya, atau tameng. Kemudian berikutnya adalah gembok gitu ya, atau kunci. Nah, ini keduanya mempunyai target security kan, seperti itu. Maka sebelumnya buat target security, sehingga arahnya ke sana teman-teman ya. Kalau simbolnya ya, kalau enggak tameng gitu ya, perisai atau gembok kan gitu. Jadi videonya seperti itu untuk target. Sehingga nanti dari situ, dari konsep yang kita bidik ya tadi, target yang kita bidik, pasar yang kita bidik, atau bisnis yang kita bidik. Kemudian yang kedua, bentuknya minimal ada dua bentuk yang kita sambung jadi satu gitu kan. Kemudian yang ketiga itu adalah komposisi di dalam desain ya. Jadi desainnya setidaknya kalau memang garisnya itu harus sama, kemudian spasinya itu juga harus sesuai. Kemudian kalau itu membentuk sebuah anatomi, sebuah seperti kepala singa atau kepala manusia atau kepala yang lain ya, atau berbentuk pohon ataupun yang daun dan yang lain sebagainya, itu harus komposisinya harus tepat ya. Kemudian termasuk anatominya juga harus sesuai ya. Maksudnya anatominya itu di situ benar-benar tidak menunjukkan bahwa dia itu ambigu ya. Maksudnya dia tidak terlihat bahwa dia itu bahwa logo itu adalah pohon. Dia tidak terlihat bahwa logo itu adalah daun. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 hal tadi ya, yaitu yang pertama konsep itu harus membidik apa bisnis yang akan di target. Jadi perusahaan apa yang nanti kemungkinan akan membeli logo yang kita bikin. Kemudian yang kedua itu adalah bentuk itu minimal ada 2 ya, yang mengikuti konsep sebelumnya. Kalau security seperti saya tadi ya, paling enggak perisai, kemudian gembok, kunci gitu ya. Yang itu di logo huruf itu dibentuk menjadi gembok atau perisai tadi. Dan yang terakhir itu adalah komposisi dari desain ya, dimana desain itu kalau dia bentuknya perisai ya dibuat semirip mendekati mungkin dengan perisai, meskipun itu tidak terlalu jelas. Kemudian kalau itu membentuk anatomi sebuah bangunan ya, atau makhluk hidup ya, seperti pohon, daun, dan burung dan yang lain sebagainya, itu harus memang benar-benar jelas ya, tidak ambigu dan bisa dikenali, seperti itu teman-teman ya. Nah, 3 hal itu mungkin teman-teman ya yang harus kita perhatikan untuk agar logo kita itu bisa diterima di Logo Ground. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman di sana tetap semangat, tetap berkreativitas, dan bisa diterima di Logo Ground, dan mudah-mudahan terjual juga. Semoga teman-teman di sana dalam kondisi sehat, hidup berbahagia, dan salam dari kami Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.